Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1213 Pemegang Saham Baru. Ani mengangguk, matanya menunjukkan keyakinan yang kuat. CEO Tang, jangan khawatir, aku akan bekerja keras. Aku akan memenuhi kepercayaan perusahaan. Ani mengambil posisi itu dan langsung menjadi wakil presiden perusahaan, dan kemudian menjadi manajer umum berikutnya, dengan gaji tahunan 1 juta yuan, mencapai puncak kehidupan. Ketika Mina melihat adegan ini, dia sangat iri dan sangat menyesal. Namun sayang, kesempatannya telah terlewat. Para karyawan yang berada di sisi yang sama dengan Ani semuanya dipromosikan dan dilatih. Kemampuan mereka yang tidak cukup bisa dilatih, tetapi loyalitas mereka kepada perusahaan tidak dapat dibina. Ernie Tang mencibir dan berkata, "Baiklah, sekarang kami akan membuka kembali rapat pemegang saham. Mereka yang telah meninggalkan perusahaan, silakan cepat pergi." Wajah para pemegang saham ini tiba-tiba menjadi sangat masam. Mereka sekarang telah menarik sahamnya dan hanya bisa mendapatkan 50% dari harga saham aslinya. Jika mereka tidak menarik saham mereka sekarang, ditambah investasi grup Gongxi, nilai saham mereka saat ini pasti berlipat ganda. Yang satu mengurangi separuh nilainya, dan yang lainnya menggandakan nilainya. Ini adalah dunia yang berbeda. CEO Tang beri kami kesempatan. Kami juga bingung sesaat, kami masih ingin jadi pemegang saham. Ya, CEO Tang berdada lapang, pasti tidak akan perhitungan dengan kita. Ya, kami semua adalah karyawan lama. Bagaimana bisa kerabat menjadi musuh dalam semalam? Mari kita bekerja keras bersama dengan CEO Tang di masa depan, bagaimana? Ernie Tang tersenyum tipis, kalian masih ingin menjadi pemegang saham? Boleh. Bukankah hanya perlu membeli saham? Sesuai dengan harga pasar, sekarang Gongxi Group telah memberi kami investasi, harga saham perusahaan kami akan naik secara alami. Begini saja, mari kita pergi ke ruang tamu sebelah dan berbicara dengan asisten aku tentang detailnya. Mendengar perkataan Ernie Tang, wajah para pemegang saham terlihat masam, sepertinya tidak ada ruang untuk bermanuver. Mereka memilih untuk keluar pada saat yang paling sulit bagi perusahaan. Perusahaan lebih baik sekarang. Bagaimana mungkin mereka masih ingin berhubungan dengan mereka? Semua pemegang saham ini kecewa, jika mereka benar-benar membeli ekuitas dengan harga pasar, uang yang mereka miliki tidak cukup. Orang yang dulunya memiliki 5% saham bahkan mungkin tidak dapat membeli 1%. Dengan penyesalan di hati mereka, semua orang meninggalkan perusahaan tanpa daya. Vivin Lin memandang Thomas Qin, sedikit bertanya-tanya. "Kak sepupu, kenapa kamu kenal semua orang?" Thomas Qin tersenyum, "Ini semua pasien aku." Vivin mengerutkan bibirnya, dia sudah sedikit cemburu, dia juga seorang dokter, mengapa dia tidak memiliki jaringan seperti itu? Dan Thomas Qin juga menyembuhkan, mengenal begitu banyak orang besar. Vivin sedikit terdorong untuk membuka sebuah klinik saat ini. Mungkin karena dibukanya sebuah klinik, Thomas Qin memiliki banyak koneksi. Vivin pulang ke rumah untuk bekerja secara diam-diam, dia ingin memperluas jaringannya seperti Thomas Qin. Setelah kembali dari rumah tante kedua, Thomas Qin tiba-tiba menerima WeChat dari Jessie Chen. "Kakak ipar, lusa adalah ulang tahunku. Bagaimana kamu akan merayakannya?" Thomas Qin tertegun sejenak, tidak menyangka Ardelina Chen akan ulang tahun. Sebenarnya sudah lama tidak menghubungi Ardelina Chen. Dulu hanya pacar palsu, tapi Ardelina Chen orangnya baik. Belakangan sungkan merepotkan Thomas Qin lagi. Adik ipar murahan inilah yang selalu merepotkan Thomas Qin, dan bahkan membelikannya rumah terakhir kali. Thomas Qin berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke kota X untuk mempersiapkannya." Sekarang Jessie Chen bertanya, Thomas Qin tidak bisa berpura-pura tidak tahu, jika tidak,
bukankah itu menimbulkan kecurigaan? Terlebih lagi, ini seperti merayakan ulang tahun teman, dan tidak ada yang perlu dihindari. Kakak ipar, kamu harus membuat pesta besar untuk kakakku. Kakakku sekarang sudah dikalahkan dalam perbandingan. Thomaskin tertegun sejenak, mengetahui bahwa gadis ini tidak memiliki niat baik. Dibandingkan oleh siapa? Dokter kepala baru di unitnya. Marga perempuan itu Hall. Semua orang memanggilnya dokter kepala Hall. Dia lebih kecil jabatannya daripada kakakku, tapi gayanya tidak sederhana, dan dia selalu bersikap arogan pada kakakku di rumah sakit. Thomaskin tersenyum, bertemu dengan orang seperti itu di tempat kerja adalah hal yang biasa. Meskipun Ardelina Chen adalah wakil direktur RS, kepribadiannya masih relatif lembut, dan wajar jika bawahan tidak terima. Bagaimanapun, dia bukan tipe pemimpin yang ketat. Tidak apa-apakan, kakakmu tidak peduli tentang itu. Tentu saja, dengan sifatnya Ardelina Chen tidak akan memperhitungkan hal-hal ini, bahkan mungkin dia tidak peduli sama sekali. Tapi Jessie Chen ingat dengan sangat jelas, gadis ini sangat pendendam. Kakak ipar tidak sesederhana itu. Dokter kepala Hou dan kakakku berulang tahun pada hari yang sama. Dokter kepala Hou mengundang semua rekan dari unitnya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Yang terpenting adalah juga mengundang kakakku di depan pemimpin. Menurutmu kakakku akan pergi atau tidak? Jika tidak pergi, akan mudah digosipi, seolah-olah kakakku sengaja tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Jika pergi, kakakku juga berulang tahun, dan dia juga berulang tahun. Tokoh utamanya adalah dia, betapa tidak nyamannya kakakku. Ketika Jessie Chen berkata demikian, Thomaskin mengerti. Oke, aku mengerti, aku akan mengatur ini. Kakak ipar, kehormatan kakakku tergantung padamu. Thomaskin tersenyum dan langsung berkendara ke kota X. Setelah bertanya, dokter kepala Hou mengadakan pesta ulang tahunnya di Shangri-La. Shangri-La adalah hotel yang tergolong mewah di kota X, namun bukan hotel kelas atas. Thomaskin menghubungi Monica Lei, dan langsung menghubungi direktur Shangri-La, Asher Hu. Begitu Asher Hu mendengar bahwa dia adalah teman Monica Lei, bagaimana dia berani melakukan kelalaian, jadi dia sangat sopan. Tuan Qin, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput kamu. Segera, Thomaskin tiba di Hotel Shangri-La dan datang ke kantor presiden tertinggi. Direktur Asher Hu secara pribadi menerimanya. Tuan Qin, jika kamu punya instruksi, katakan saja. Thomaskin berkata, jangan gugup, ini bukan masalah besar, pacarku akan berulang tahun besok, aku hanya ingin memberikan kejutan padanya. Asher Hu segera mengerti, jangan khawatir, kami sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pesta ulang tahun. Aku akan segera memanggil profesional untuk memperkenalkan padamu. Setelah berbicara, Asher Hu mengangkat interkom, panggil manajer Wang. Manajer Wang ini memiliki latar belakang perencanaan, dia sangat ahli dalam aspek ini, sama sekali tidak masalah baginya untuk membuat rencana secara pribadi. Segera, manajer Wang tiba di kantor. Setelah mendengar tentang ini, dia segera mengangguk. Tuan Qin, rencana awal kami adalah mengundang kelompok street dance lokal kami untuk menari, dan kemudian di akhir tarian, sebuah kue diluncurkan dari kerumunan. Nyalakan lilin, ucapkan permohonan, tiup lilin, matikan lampu, drone di sekitar lepas landas dan nyanyikan lagu ulang tahun, menciptakan perasaan bintang yang bersinar. Segera setelah drone kecil berkumpul, drone besar muncul. Drone tersebut membawa hadiah yang kamu berikan kepada pacar kamu dan mengirimkannya kepadanya. Beginilah proses topik besarnya. Bagaimana menurut kamu? Thomaskin mengangguk. Meskipun apa yang dikatakan manajer Wang sederhana, kedengarannya romantis. Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.